Epri? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Bu Epri, saya mendengar Ibu Epri akan melaksanakan praktik coaching begitu. Iya benar Ibu. Jadwal sudah dapat Bu? Sudah Ibu. Insya Baik. Allah besok Ibu. Oh besok ya, dalam waktu dekat ya. Iya. Jadi kebetulan saya sebagai supervisor Bu, jadi di sini akan saya sampaikan beberapa rubrik penilaian yang nantinya akan kita gunakan ketika Ibu men-coaching si coaching. Jadi saya sampaikan sedikit bahwa nanti dalam rubrik tersebut akan ada penggunaan alur tirta, di mana kan ada 4 itu Bu. Iya. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sama tanggung jawab. Lalu rubrik yang kedua yang akan kita gunakan nanti adalah prinsip coaching, di Iya. mana nanti ada kemitraan, proses yang kreatif, sama memaksimalkan potensi, begitu kan Bu Epri? Iya. Jadi nanti untuk rubrik yang terakhir akan kita gunakan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Epri. Jadi sebelum Bu Epri nanti melaksanakan coaching, saya mau izin dulu Bu Epri ya, boleh ya? Iya, Saya boleh, mengajukan beberapa pertanyaan. Iya Ibu. Baik. Jadi yang pertama Bu Epri, dari kan kita ketahui ada 3 kompetensi coaching, Iya gitu kan? Ibu. Jadi Ibu membutuhkan di bagian mana nih yang untuk dikembangkan? Saya pikir ketiga kompetensi inti coaching itu sangat saya butuhkan untuk dikembangkan ya Bu. Yang pertama terkait dengan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Benar sekali Bu. Jadi kalau dispesifikkan nih Bu Epri, di bagian kompetensi mana yang ingin saya observasi nanti ketika pelaksanaan coaching? Saya pikir mungkin Bu di mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi di mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Epri ya. Baik sekali Bu Epri. Jadi Bu Epri nanti apa nih indikator keberhasilannya yang bisa menjadi tolak ukur? Ya, saya pikir ketika coach saya itu bisa mendapatkan ide-ide baru dan penguatan-penguatan atau pengembangan diri dari pertanyaan-pertanyaan saya. Baik. Jadi nanti indikatornya ketika si coach dapat ide-ide baru begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Mungkin untuk di tahap ini hanya cukup segini ya Bu Epri ya. Saya berharap nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar, dan nanti ketika coaching saya juga akan ikut hadir nanti untuk mengobservasi jalannya coaching. Lalu setelah coaching nanti kita berjumpa lagi ya Bu Epri. Kita akan bincang-bincang lagi terkait proses coaching yang akan selesai dilaksanakan nanti. Iya, baik, Ibu. Terima kasih Bu Epri atas waktunya. Sama-sama semoga Ibu. lancar. Assalamualaikum Bu Epri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Epri, apa kabar? Baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Ibu sudah datang kemari ya Ibu. Sama-sama Bu. Nah Ibu, kan Ibu sudah dapat jadwal ya ini untuk supervisi ya Bu ya. Betul Bu Epri. Nah terkait itu Bu, apa hal yang bagaimana dengan persiapan Ibu? Persiapan saya Bu Epri ya, di sini saya ingin merancang LPP yang berbasis, artinya pembelajaran saya ini ingin berpusat pada siswa. Jadi rencananya ini nanti ke depan saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu akan merancang pembelajaran berdiferensiasi ya untuk Iya. pembelajaran Ibu. Nah, Ya. mungkin ada hal yang ingin Ibu bicarakan tentang terkait itu. Iya Bu, ini sekarang kan saya masih bingung proses pembelajaran diferensiasinya itu apa yang mau saya buat, diferensiasi konten kah, proses kah, atau produk kah? Itu saya masih bingung apa yang mau saya buat. Ya, kalau menurut Ibu dari ketiga diferensiasi itu bila dikaitkan dengan siswa Ibu gitu ya, dengan kesiapan belajar, karena kan diferensiasi itu kita akan kaitkan dengan siswa. Ya. Ketika Ibu melakukan asesmen kepada siswa, menurut Ibu siswa itu lebih cenderung ke diferensiasi yang mana? Saya mungkin melihatnya lebih dari tingkat kesiapan siswa ya. Kalau saya lihat tingkat kesiapan siswa, ada siswa memang yang sudah tingkat kesiapan belajar yang sudah baik, dan ada memang siswa yang tingkat kesiapannya masih kurang. Ya,
Kalau Ibu lihat dari tingkat kesiapan itu, diferensiasi mana itu Bu yang bisa Ibu pilih dari yang 3 tadi? Mungkin bisa di produk boleh, proses ataupun konten juga bisa, saya rasa. Saya memberikan konten yang berbeda pada siswanya. Ya, berarti akan mencoba untuk melaksanakan ketiga diferensiasi itu Bu ya, sesuai dengan kesiapan siswa Ibu. Nah, dengan kesiapan siswa Ibu terkait diferensiasi yang 3 ini Bu, sudah sejauh mana persiapan Ibu? Saya baru memasukkan pembelajaran berdiferensiasi ya ke dalam RPP saya. Mungkin saya akan memilih ketiga diferensiasi ini ya, setelah diskusi kita ini. Ya, berarti ketiganya masuk ya Bu. Iya. Menurut Ibu dari ketiga ini Bu, yang sudah memang betul-betul siap diferensiasi ini, kalau kita rentang dari ketiganya, yang mana yang persiapannya itu paling membutuhkan yang optimal gitu Bu, dari persiapan untuk ketiga ya. Menurut saya kontennya, karena saya harus memilih konten yang berbeda untuk kedua kelompok siswa saya ini. Yang satu mungkin saya akan memberikan konten yang lebih menantang, dan yang kelompok siswa yang tingkat kesiapan belajarnya kurang, mungkin saya akan memberikan konten yang lebih sederhana. Pemilihan konten ini menurut saya paling complicated. Oh iya, berarti dari ketiganya itu di konten yang paling harus lebih ekstra Ibu ya. Iya, jadi yang betul. level yang paling lebih harus Ibu siapkan dari sekarang, mungkin di konten. Nah, terkait dari persiapan itu Bu, ini kan paling utama nih Bu. Ibu rasa sudah kalau kita persentasekan sudah di berapa persen ini Bu kesiapannya? Kesiapannya mungkin 60% ya Bu ya. betul, Berarti 60%. masih banyak lagi ya Bu. Iya. Tapi nah, menurut Ibu nih Bu, untuk menyiapkan yang 40% lagi ini, ada nggak kendala Ibu? Ya, kendala saya ya tadi, saya harus mempunyai waktu yang lumayan ya untuk mencari konten-konten yang sesuai untuk anak. Berarti terkait waktu ya, untuk Iya. persiapan yang melengkapi yang 40% lagi dari diferensiasi konten ini. Nah, untuk yang 40% ini kan tadi sudah Ibu persiapkan waktu ya, rencana Ibu nih pada waktu Iya. akan nanti ketika ada waktu Ibu akan mencoba mempersiapkan hal tersebut seperti itu Ibu. Betul. Ya, berarti di waktu Bu ya. Nah, kalau mungkin ada orang yang bisa membantu Bu, Ibu rasa bisa membantu mempersiapkan ini selain waktu tadi Bu? Kepala sekolah tentunya. Saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Jadi saya memakai fasilitas dari sekolah seperti internet, komputer dan segala macam. Nah, itu saja menurut saya. Oh iya. Untuk apa yang akan Ibu lakukan terkait realisasinya dengan kepala sekolah itu? Rencana Ibu apa nih? Saya kan mendiskusikannya dulu dengan kepala sekolah, bisa jadi sama rekan-rekan guru yang lain juga saya akan bercerita tentang penggunaan pembelajaran berdiferensiasi ya. Baru saya akan mempraktekkannya di waktu supervisi kita besok. Berarti sudah ada Bu ya, nanti Ibu akan menjadwalkan, rencananya kapan Ibu menjadwalkan untuk bercerita dengan kepala sekolah dalam mempersiapkan tadi ya kesiapan tadi sarana ya Bu ya, berarti yang 40% tadi itu tuh di sarana ya menurut Ibu ya? Iya, betul. Jadi yang sisa yang belum selesai tadi itu sarana, dan itu sudah dapat solusi ketika nanti Ibu akan menceritakan dengan kepala sekolah, mudah-mudahan karena kesiapannya ada di sekolah. Iya, betul. Jadi kapan Ibu mau menemui kepala sekolah? Target saya besok saya akan ceritakan ke kepala sekolah, juga ke rekan-rekan guru yang lain untuk berbagi ya, untuk berbagi praktik baik. Karena akan melaksanakannya, berarti dalam waktu dekat Ibu akan melaksanakan. Besok insya Allah, karena minggu depan supervisi itu udah jalan. Oke, baik, berarti sudah ada solusi Bu ya.
Mudah-mudahan yang 40% ini bisa jadi 100% ketika ibu sudah menemui kepala sekolah dan bisa menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Betul. Nah, berarti sudah di titik akhir ibu ya. Iya, betul. Menurut ibu nih bu, tadi nih dari yang awal tadi kita diskusi, apa yang sudah ibu dapatkan dari coaching kita hari ini? Dari hasil diskusi saya, tadi kan saya masih bingung ya, pembelajaran bagaimana yang saya akan bawa ke kelas saya untuk supervisi nantinya. Tapi setelah saya berdiskusi dengan ibu, saya baru mendapatkan ide akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu khususnya berdiferensiasi produk, proses, juga kontennya itu baru muncul setelah kita melakukan pada saat kita melakukan coaching. Iya, berarti sudah dapat bu ya. Jadi tadi yang 40% tadi untuk mempersiapkan diferensiasi konten yang sudah ibu rencanakan nih tadi, sudah ada solusi juga ya, dan akan ada rencananya juga. Baik ibu, nanti setelah ibu bertemu dengan kepala sekolah dan kita akan diskusi lagi ketika ibu sudah menyelesaikan tugas ibu melaksanakan pembelajaran itu di kelas. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baik ibu, kita akan bertemu kembali ya bu ya. Terima kasih waktunya ibu. Sama-sama ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Epri. Waalaikumsalam Bu Aida. Bagaimana kabar, sehat? Sehat ibu. Sehat. Kabar udah selesai kan melakukan coaching? Sudah ibu. Sudah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu Epri? Sangat lega ya Bu, karena dalam proses coaching alhamdulillah coach saya Ibu Winda sudah mendapatkan solusi-solusi untuk permasalahannya. Ya, syukur alhamdulillah ya Bu ya. Iya Ibu. Jadi menurut Bu Epri nih, bagaimana penilaian performa Bu Epri terkait kompetensi yang kita bahas? Ya, kemarin terkait dengan kompetensi saya yang lemah, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sebelumnya ketika kita coaching pertama, saya merasakan bahwa saya masih berada di level yang sangat rendah, yaitu di level 1 gitu ya, untuk terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Namun akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan, mungkin saya sudah bisa naik ya Bu di 3 gitu. Oh, di 3 ya Bu Iya, ya? alhamdulillah sudah baik, mungkin sudah bisa Ibu. Hebat nih Bu. Apa nih Bu alasannya sehingga Ibu bisa mematok di angka 3? Kalau boleh tahu? Iya Ibu, dari coaching yang saya lakukan kepada Ibu Winda, saya sudah merasa bahwa Ibu Winda itu sudah mulai bisa menjawab gitu ya, sudah bisa menggali ide-ide dari dirinya gitu. Jadi Bu, jadi si coaching ini sudah bisa menemukan gitu ya? Iya, ide-ide. solusi ya Ibu. Boleh izin Bu Epri ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Bu Epri melaksanakan coaching kemarin Bu. Iya Ibu, terima kasih sekali, pasti akan sangat membantu saya. Semoga ya Bu ya. Jadi dari hasil pengamatan saya nih Bu kemarin, bahwa dari rubrik yang telah saya sampaikan sebelumnya, ketika Ibu menggunakan alur tirta, saya melihat bahwa Ibu sudah terlihat tujuannya dengan jelas begitu ya. Iya, Terus habis itu juga Ibu juga sebenarnya Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot ke saya lihat ya. Kemudian setelah tujuan tadi ada identifikasi masalah begitu kan. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach ini juga dengan mudah memberikan banyak informasi begitu kan. Lalu adanya rencana aksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh si coach tersebut ya Bu. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu sudah terlihat di ketika Ibu mengcoaching si Ibu Winda kemarin. Lalu satu lagi di prinsip coaching, bahwa terlihat tidak ada kesenjangan begitu kan. Jadi bisa dibilang bahwa kemitraan telah terlihat begitu Bu. Lalu proses yang kreatif juga. Lalu Ibu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi sehingga dapat menggali potensi dari si coaching.
Itu hasil pengamatan saya, Bu. Lalu ini terkait juga nih dengan kompetensi yang Bu Epri ingin kembangkan kemarin, bahwa Ibu Epri ingin meningkatkan lagi kompetensi dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, kan Bu? Iya, Ibu. Jadi itu termasuk juga di rubrik yang telah saya sampaikan, bahwa Ibu sudah terlihat bahwa sebenarnya Ibu sudah bisa atau sudah cukup baik ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya bilang demikian, Ibu? Karena ketika Ibu mengajukan pertanyaan tersebut, si coach ini bisa berpikir dia. Iya. Ada jeda, jadi sehingga bisa kita bilang berpikir kritis, Bu. Iya, Ibu. Terima Ya. kasih, Ibu, umpan Itu hasil, baliknya. ya, itu hasil pengamatan saya, Bu Epri. Namun demikian, Bu, ada beberapa izin juga ya saya Iya, Ibu, sampaikan. silakan. Ada hal yang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Sebenarnya sudah cukup baik, tapi jika saya melihat di sini pada alur tirta, Ibu bisa sebenarnya mengajukan pertanyaan lagi yang lebih spesifik begitu kepada si coaching. Iya, terima kasih. Mungkin itu saya tambahan, Bu. Mungkin ada pendapat dari Bu Epri. Iya, Ibu, sangat membantu sekali ya, Bu, umpan balik dari Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan saya akan memperbaiki mungkin di alur tirtanya tadi ya, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih umpan baliknya. Sudah cukup baik, Bu, luar biasa sebenarnya, Ibu. Dari kompetensi yang Ibu tingkatkan itu sebenarnya sudah cukup baik ya, Bu, saya lihat begitu. Lalu, Bu, ini untuk terakhir nih, Bu, ya. Ada nggak refleksi yang ingin Ibu sampaikan dari diskusi kita, dari pra observasi sampai dari hasil pengamatan saya, lalu sampai ke proses pasca itu? Iya, Ibu, coaching yang Ibu lakukan, supervisi yang Ibu lakukan dari awal sampai dengan proses Ibu mengamati saya, dan hari ini ya tiba saatnya Ibu menyampaikan umpan balik ini, sangat bermanfaat sekali ya, Bu, ya. Jadi kemarin saya sudah proses, alhamdulillah saya sudah merasakan ada perbaikan untuk kompetensi saya ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Winda. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lagi menjalankan prinsip-prinsip coaching tadi ya, seperti penilaian Ibu, jadi semakin lebih tingkatkan lagi. Seperti itu, Ibu. Ini mungkin satu tambahan lagi, Bu Epri, ada nggak satu kompetensi lagi atau apa hal yang Ibu ingin tingkatkan lagi ke depannya? Iya, Ibu, mungkin dari kan ada 3, Bu, ya. Untuk yang lain juga walaupun saya mungkin sudah sedikit bisa gitu dibandingkan dari mengajukan pertanyaan berbobot, tapi tetap saya akan melatih diri saya untuk kompetensi terkait dengan mendengarkan aktif, juga dengan kehadiran penuh, Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa menjalankan coaching dengan baik dengan 3 kompetensi itu. Baik, terima kasih Bu Epri sudah meluangkan banyak waktu, sudah berbincang-bincang dari kemarin sampai hari ini, Bu, ya. Jadi semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita berdua ya, Bu. Iya, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Epri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.